Assalamualaikum, halo teman-teman semua. Kami dari kelompok 5 akan membahas materi analisis kurikulum Bahasa Indonesia 2013 revisi 2017 untuk tingkat SMA. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik kurikulum 2013, kurikulum Bahasa Indonesia untuk SMA. Setiap kurikulum memiliki karakteristiknya tersendiri, tidak terkecuali kurikulum 2013 ini. Berdasarkan Permendikbud nomor 69 tahun 2013, kurikulum 2013 memiliki karakteristik sebagai berikut. Karakteristik yang pertama yaitu mengembangkan keseimbangan antara sikap, spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, dan kerjasama berdasarkan kemampuan intelektual dan psikomotorik. Yang kedua, sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang menerapkan sistem pembelajaran terencana, sehingga nantinya siswa dapat menerapkan apa yang telah dipelajari di kelas, dan selain itu juga masyarakat juga dapat menjadi sumber belajar bagi para siswa. Ketiga ialah mengembangkan sikap pengetahuan, keterampilan agar dapat diterapkan ke dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Yang keempat, memberikan waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kelima, kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti yang dibahas lebih rinci dalam kompetensi dasar mata pelajaran. Yang keenam, kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasi kompetensi dasar. Yang ketujuh, kompetensi dasar dikembangkan berdasarkan prinsip akumulatif, saling memperkuat dan memperkaya antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan. Itulah karakteristik dari kurikulum 2013. Setelah menjelaskan mengenai karakteristik kurikulum 2013, saya akan menjelaskan mengenai karakteristik kurikulum Bahasa Indonesia 2013 untuk SMA. Karakteristik yang pertama ialah siswa sebagai pusat pembelajaran atau student center learning. Berbeda dengan kurikulum yang sebelumnya yaitu KTSP, pada kurikulum 2013 ini siswa memiliki peran aktif dalam proses pembelajaran. Hal ini dilakukan karena pada penelitian yang telah dilakukan bahwa siswa memiliki tingkat berpikir yang sangat rendah, sehingga pemerintah membuat cara melalui kurikulum 2013 ini agar dapat meningkatkan pola berpikir siswa. Melalui student center learning ini, siswa dapat berperan aktif dalam proses pembelajaran, tidak hanya menunggu apa yang disampaikan oleh guru, tetapi juga mereka aktif mencari materi yang akan dipelajari, sehingga melalui metode ini, siswa dapat meningkatkan gaya berpikirnya, meningkatkan penalarannya agar tidak ketertinggalan dari negara lain. Karakteristik kurikulum Bahasa Indonesia yang kedua ialah menggunakan pendekatan ilmiah. Dengan adanya pendekatan ilmiah ini, siswa diajak untuk berpikir mengenai sesuatu, tidak hanya memikirkan pertanyaan dengan apa dan siapa, tetapi pada proses pendekatan ilmiah ini lebih menekan kepada mengapa dan bagaimana. Pendekatan ilmiah ini memiliki beberapa tahap, yaitu mengamati, menanya, mencoba, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, dan sampai tahap menciptakan. Melalui pendekatan ilmiah ini, siswa dapat meningkatkan kekritisan berpikir mereka untuk menganalisis proses terjadinya sesuatu. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai materi selanjutnya, yaitu tentang karakteristik kurikulum Bahasa Indonesia
2013 revisi 2017 untuk SMA. Jadi, ada 4 karakteristik dari kurikulum yang sudah direvisi ini. Yang pertama, pembelajaran bahasa Indonesia berbasis teks. Yang kedua, lebih menekankan pada revitalisasi dan pembentukan karakter. Yang ketiga, menekankan pada kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan, serta kemampuan berbahasa. Dan yang keempat, tidak terlalu terfokuskan pada pembelajaran keterampilan bersastra. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu dari karakteristik ini. Nah, bagian yang pertama adalah pembelajaran bahasa Indonesia berbasis teks. Jadi, di dalam kurikulum K13 lebih menekankan pada pembelajaran mengenai struktur teks serta mengembangkan kemampuan berpikir siswa terhadap teks yang tercantum di dalam buku pembelajaran. Nah, keutamaan dari poin yang pertama ini adalah siswa diberi ruang untuk mengembangkan struktur berpikirnya, karena setiap teks itu memiliki struktur yang berbeda, sehingga semakin banyak teks yang dikuasai siswa, maka semakin banyak juga struktur berpikir yang dikuasainya. Yang kedua adalah menekankan pada revitalisasi dan pembentukan karakter. Jadi, dalam K13, guru dituntut untuk mampu menciptakan proses pembelajaran yang sesuai dengan rencana yang telah diprogramkan. Nah, salah satu metode yang dapat digunakan untuk membentuk karakter peserta didik adalah dengan melakukan tugas kelompok atau diskusi. Kenapa? Karena melalui pembelajaran kelompok atau diskusi ini dapat membuat siswa melatihnya untuk bekerja sama, juga berani menyampaikan pendapat, menghargai pendapat orang lain, bertanggung jawab, dan menghilangkan sifat egoisme. Yang ketiga adalah menekankan pada kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan, serta kemampuan berbahasa. Jadi, keempat hal di dalam poin ini adalah tolak ukur untuk mencapai pembelajaran. Nah, di dalam bahasa Indonesia, untuk mencapai pembelajarannya itu dapat dilakukan melalui pembelajaran berkelanjutan. Contohnya, dimulai dari kita mempelajari jenis dan konteks teks sampai kita bisa menyajikan teks baik secara tulis maupun lisan, baik secara terencana maupun spontan. Nah, dalam hal ini pula harus didasari dengan kesantunan dan kejelian dalam berbahasa, serta penghargaan terhadap bahasa Indonesia sebagai warisan budaya. Yang terakhir adalah tidak terlalu terfokuskan pada pembelajaran kemampuan bersastra. Nah, di dalam K13 ini terdapat 14 teks yang dimasukkan, yaitu ada 8 teks non-sastra dan 6 teks sastra. Atau jika dipersentasekan ada 57% teks non-sastra dan 43% teks sastra. Nah, teks sastra yang dimasukkan di dalam K13 diantaranya ada teks cerpen, teks pantun, teks cerita ulang, teks film atau drama, teks cerita sejarah, dan teks novel. Nah, kesimpulan dari poin keempat ini adalah bobot dari teks sastra itu lebih sedikit jika dibandingkan dengan teks non-sastra. Atau dengan kata lain, kurikulum ini tidak terlalu memperhatikan perbandingan antara teks sastra dan teks non-sastra. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi ketiga mengenai perbedaan kurikulum 2013 sebelum revisi dan kurikulum 2013 revisi 2017. Perbedaan yang pertama terdapat pada kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar atau KD. Kompetensi inti dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2006 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Sedangkan kompetensi dasar merupakan kemampuan spesifik yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terkait muatan mata pelajaran. Kompetensi dasar ini dirumuskan untuk mencapai kompetensi inti. Pada kurikulum 2013 sebelum revisi, pada pembelajaran bahasa Indonesia terdapat penilaian K1 dan K2.
K1 ini merupakan kompetensi 1 yang mencakup sikap spiritual, dan K2 ini kompetensi 2 mencakup sikap sosial. Namun pada kurikulum 2013 revisi 2017, penilaian kompetensi 1 dan kompetensi 2 ditiadakan di pembelajaran bahasa Indonesia, melainkan dialihkan di pembelajaran agama dan pendidikan kewarganegaraan. Perbedaan yang kedua terdapat pada metode pembelajaran. Metode pembelajaran ini merupakan salah satu penunjang bagi peserta didik untuk mencapai standar pembelajaran di setiap jenjangnya. Pada kurikulum 2013 sebelum revisi, metode pembelajaran yang digunakan adalah metode pembelajaran saintifik 5M yang bersifat prosedural dan mekanistik. Metode pembelajaran 5M sendiri merupakan metode mengamati, menanyakan, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan. Pada metode pembelajaran ini, sifat prosedural mekanistik berarti pengajar atau di sini guru harus mengikuti ketentuan dari mekanisme yang berlaku. Sedangkan pada kurikulum 2013 revisi 2017, metode pembelajarannya bisa dikatakan bersifat inovatif dan didukung dengan kreativitas oleh tenaga pengajar. Metode pembelajaran bisa diinovasikan sesuai dengan kreativitas tenaga pengajar, asalkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada kurikulum 2013, yaitu siswa sebagai pusat pembelajaran atau disebut juga student center. Karena pada kurikulum 2013, siswa dituntut untuk lebih aktif. Perbedaan yang ketiga terletak pada penggunaan taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom sendiri adalah struktur hierarki yang mengidentifikasikan skill dari tingkatan terendah ke tingkatan yang tertinggi. Pada taksonomi Bloom kurikulum 2013 sebelum revisi, hanya ada satu dimensi penggunaan taksonomi Bloom, yaitu pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Sedangkan pada kurikulum 2013 revisi 2017, taksonomi Bloom yang digunakan memiliki dua dimensi, yaitu proses kognitif dan pengetahuan. Dimensi pada proses kognitif ini terdapat 6 kategori. Yang pertama itu mengingat, yang kedua memahami, yang ketiga mengaplikasikan, yang keempat menganalisis, yang kelima mengevaluasi, dan tingkatan yang tertinggi itu yang keenam menciptakan. Jadi pada taksonomi Bloom dimensi kognitif, siswa dituntut untuk bisa lebih aktif dan akhirnya mampu menciptakan sebuah karya. Pada dimensi pengetahuan ada beberapa pengetahuan yang dituntut di taksonomi Bloom. Yang pertama itu pengetahuan faktual, yaitu pengetahuan yang meliputi elemen dasar dalam mempelajari suatu disiplin ilmu. Sedangkan yang kedua itu ada pengetahuan konseptual, yaitu pengetahuan yang hubungannya antara elemen yang mencakup pengetahuan kategori, klasifikasi, prinsip, dan generalisasi ilmu. Yang ketiga itu pengetahuan prosedural. Nah, pengetahuan prosedural ini mencakup tentang keterampilan, teknik, dan metode dalam suatu ilmu disiplin. Yang keempat itu pengetahuan metodologis. Pengetahuan ini mencakup tentang proses kognitifnya. Jadi peserta didik pada penggunaan taksonomi Bloom 2013 revisi 2017 termasuk lebih kompleks dan lebih terstruktur. Di sini saya akan menjelaskan kekurangan dan kelebihan kurikulum 2013 revisi 2017 sebelum dan sesudah revisi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Teman-teman, setiap kurikulum itu pasti memiliki kekurangan dan kelebihan. Namun, dalam setiap pembaharuannya, diharapkan kurikulum itu mampu memenuhi tuntutan pendidikan sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi.
adanya kekurangan di dalam kurikulum itu diharapkan dapat memicu menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Dan kelebihan dari kurikulum diharapkan dapat menjadi acuan untuk terus berinovasi dalam dunia pendidikan. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan kekurangan dan kelebihan kurikulum sebelum revisi. Untuk segi kekurangan di dalam kurikulum 2013 sebelum revisi ini, yang pertama ada keterbatasan sarana dan prasarana di sekolah, khususnya pada sekolah yang berada di daerah pelosok atau daerah terpencil. Maksudnya adalah kurikulum 2013 ini bertujuan memperbaiki kurikulum sebelumnya. Namun, dalam penetapannya, kurikulum 2013 masih banyak belum dirasakan oleh sekolah-sekolah lain karena keterbatasan sarana dan prasarana tersebut di dalam proses pembelajaran. Keterbatasan buku teks juga menyulitkan siswa dalam belajar karena siswa hanya mendapat satu buku dengan teman sebangkunya. Kekurangan yang kedua adalah guru belum menguasai teknologi. Maksudnya di sini, meskipun kurikulum 2013 sudah menetapkan, menggunakan teknologi sebagai media pembelajarannya, tetapi akan sulit bagi guru, khususnya guru yang sudah berumur 50 tahunan ke atas. Mereka akan mengalami kesulitan dalam menggunakan teknologi tersebut dalam proses pembelajarannya. Namun hal tersebut dapat diatasi dengan mengadakan pelatihan-pelatihan kepada tenaga pendidik tersebut. Sedangkan untuk segi kelebihan dari kurikulum 2013 ini, yang pertama, peserta didik dituntut berperan aktif dalam setiap proses pembelajaran. Di kurikulum 2013 ini, siswa mempunyai hak untuk bertanya kepada guru untuk menanggapi, dan lain sebagainya. Dengan adanya ini, diharapkan siswa dapat memiliki keterampilan dan percaya diri untuk dapat berbicara di depan halayak umum. Lalu yang kedua, kelebihannya dapat menjadikan siswa memiliki karakter yang lebih baik. Nah, tentu saja karena kita ketahui kurikulum 2013 ini lebih menekankan kepada pendidikan karakter atau yang disebut dengan pendidikan berbasis karakter. Lalu yang ketiga ini kelebihannya adalah adanya penilaian dari semua aspek. Maksudnya, penentuan nilai di sini bagi peserta didik bukan hanya dinilai dari hasil nilai ujian, tetapi juga dinilai dari nilai kesopanan, religius, praktek, sopan santun, termasuk tata krama, dan lain-lain. Dengan adanya penilaian ini diharapkan peserta didik bukan hanya pandai dalam ilmu pengetahuan, tetapi juga memiliki akhlak yang baik. Kelebihan yang keempat dari kurikulum 2013 ini. Pada kurikulum 2013 ini, pembelajaran yang diterapkan adalah pembelajaran berbasis teks dengan kegiatan memahami, menelaah, memproduksi, dan merevisi segala bentuk teks sesuai dengan konvensi atau strukturnya. Jika tadi saya telah menjelaskan kekurangan dan kelebihan dari kurikulum 2013 sebelum revisi, maka saya pun akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari kurikulum 2013 sesudah revisi atau kurikulum 2013 revisi 2017. Adapun kekurangannya, yang pertama adalah metode pembelajaran yang terlalu bervariasi. Maksudnya, metode pembelajaran yang terlalu bervariasi tidak hanya memiliki dampak positif, tetapi juga memiliki dampak negatif. Salah satunya pada kemampuan peserta didik yang berbeda-beda yang menyulitkan mereka dalam mengikuti pelajaran dengan metode tersebut. Lalu kekurangan yang kedua itu dalam pembelajaran bahasa Indonesia kurikulum
2013 revisi 2017 ini tidak banyak memuat pelajaran mengenai sastra, karena teks sastra hanya berbobot 43% dan teks non-sastra berbobot 57%. Dan jelas itu menunjukkan bahwa tidak banyak memuat pelajaran mengenai sastra. Kekurangan yang ketiga adalah tidak adanya ulangan harian. Jadi, tidak adanya ulangan harian ini akan menyebabkan guru sulit untuk mengetahui bagian mana yang kurang dipahami dan kurang dimengerti oleh peserta didik. Kelebihan dari kurikulum 2013 revisi 2017 ini diantaranya yang pertama, peserta didik mendapatkan metode pembelajaran yang berbeda sehingga pembelajaran tidak merasa bosan, maksudnya tidak terasa bosan. Jadi dengan adanya metode ini bisa mengunggah keinginan siswa untuk mengeksplor pengetahuannya lebih jauh. Kelebihan yang kedua adalah terdapat kebebasan untuk mencari sumber materi. Karena dalam kurikulum 2013 ini, peserta didik menjadi pusat belajar mengajar. Oleh sebab itu, siswa dapat mencari berbagai sumber materi untuk menambah wawasan mereka. Yang ketiga, siswa diarahkan untuk menulis dan mengumpulkan karya. Contohnya seperti menulis puisi atau cerpen. Lalu kelebihan yang keempat adalah para pendidik menjadi lebih kreatif dan inovatif. Maksudnya, penggunaan metode pembelajaran yang seinovatif mungkin dapat mendorong guru menjadi lebih kreatif. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi terakhir, yaitu mengenai keefektifan kurikulum 2013 revisi 2017 pada pembelajaran bahasa Indonesia. Kurikulum 2013 memiliki konsep memperkokoh kompetensi peserta didik dalam 3 hal, yaitu yang pertama sikap, kedua pengetahuan, ketiga keterampilan. Konsep kurikulum 2013 dibuat setelah melakukan evaluasi ulang ruang lingkup materi. Di antaranya, meniadakan materi yang tidak esensial atau tidak relevan lagi dengan peserta didik, serta menambahkan materi yang dianggap penting dalam perbandingan internasional sehingga evaluasi ulang dalam kedalaman materi disesuaikan dengan tuntutan perbandingan internasional. Salah satunya adalah dengan mengutamakan proses pembelajaran yang mendukung kreativitas. Kurikulum 2013 revisi 2017 tingkat SMA menggunakan pembelajaran berbasis teks. Teks yang dibahas pun beragam, seperti teks prosedur, teks observasi, teks anekdot, dan lain sebagainya. Tujuan dari adanya materi berbasis teks ini tentu agar peserta didik dapat menemukan atau membedakannya dengan teks lain dalam kehidupan sehari-hari dan dapat menulis teks yang sudah dipelajari. Selain itu, peserta didik juga dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dari teks yang dipelajari. Akan tetapi, pembahasan sastra tidak terlalu ditekankan dalam pembelajaran bahasa Indonesia kurikulum 2013. Hanya sebagian kecil jenis teks sastra yang dimasukkan di dalam kurikulum pembelajaran. Padahal, dengan adanya sastra, minat baca dan menulis siswa dapat ditingkatkan, serta mampu menjadi wahana penanaman nilai-nilai kehidupan bagi manusia yang berbudaya. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa keefektifan kurikulum 2013 revisi 2017 sudah berjalan dengan sangat baik. Hanya saja ada beberapa hal yang perlu dibenahi. Salah satunya mengenai materi pembelajaran yang sebagian besar berfokus pada teks ilmiah dan terkesan menyampingkan teks sastra. Mungkin hanya itu materi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Dadah!